Pernah nggak sih kalian buka sebungkus keripik, tahu-tahu udah habis aja ya? Atau tiba-tiba pengen banget minum soda dingin? Nah, itu semua tuh bukan kebetulan loh. Ada sains, ada strategi bisnis, dan penelitian puluhan tahun yang dirancang dengan sangat hati-hati di balik setiap makanan olahan yang kita makan. Yuk kita bongkar bareng-bareng arsitektur rahasia di baliknya. Oke, kita mundur dulu ke Minneapolis, April 1999. Coba bayangin, para CEO dari perusahaan-perusahaan makanan terbesar di Amerika ngumpul di satu auditorium buat rapat rahasia. Suasananya tegang banget. Mereka ini kan sehari-hari saingan ya, berebut apa yang mereka sebut pangsa perut. Tapi malam itu, mereka semua menghadapi satu ancaman yang sama. Terus, naiklah ke panggung seorang pria bernama Michael Mudd, seorang eksekutif dari Kraft. Dia ini bukan ilmuwan, tapi orang dalam industri, seorang ahli strategi yang disegani. Para CEO yang duduk di depan tahu banget, kalau Mudd sudah bicara, mereka harus dengerin. Dan apa yang mau dia sampaikan malam itu? Wah, itu benar-benar kayak bom. Peringatan dari Mudd itu to the point banget, nggak pakai basa-basi. Dia bilang, obesitas itu udah jadi epidemi. Iklan-iklan mereka, apalagi yang buat anak-anak, itu benar-benar memutarbalikkan panduan gizi dari pemerintah. Terus, dia ngomongin hal yang paling mereka takuti, perbandingan dengan industri tembakau. Dia ngasih tahu kalau pengacara yang sama yang baru aja menang besar lawan perusahaan rokok, sekarang lagi ngincer mereka. Setelah Mudd selesai bicara, suasana jadi hening sesaat. Lalu, CEO General Mills, Steven Sanger, berdiri. Omongannya tegas dan menantang. Dia bilang mereka nggak akan mengubah formula permata perusahaan, yaitu produk-produk andalan mereka. Dan kalimat itu secara efektif langsung mengakhiri diskusi malam itu. Pesannya jelas, untung nomor satu. Jadi hasilnya gimana? Pertemuan itu bubar tanpa satupun kesepakatan. Bukannya berubah jadi lebih baik, para CEO ini malah balik ke perusahaan masing-masing dan makin menjadi-jadi. Persaingan buat merebut pangsa perut kita malah makin sengit, tentunya dengan lebih banyak garam, gula, dan lemak. Kok bisa sih mereka yakin itu produknya bakal laku? Nah, jawabannya ada di ilmu pengetahuan yang sangat presisi. Mereka itu bukan cuma bikin makanan jadi enak, mereka merekayasanya supaya kita nggak bisa berhenti makan. Kunci dari rekayasa ini adalah sebuah konsep yang namanya titik kenikmatan atau bliss point. Ini istilah yang dipakai para ilmuwan makanan buat ngejelasin kadar gula, lemak, atau garam yang pas banget. Nggak terlalu sedikit, nggak terlalu banyak. Pokoknya pas di titik di mana otak kita merasa paling nikmat, yang akhirnya bikin kita pengen nambah lagi, dan lagi. Mau contoh nyata? Coba lihat saus pasta Prego. Dalam setengah cangkir saus yang rasanya gurih itu, ada lebih dari 2 sendok teh gula. Saya ulangi ya, 2 sendok teh gula itu setara sama 3 keping Oreo di dalam saus pasta. Itu bukan nggak sengaja. Itu adalah titik kenikmatan yang sudah dirancang dengan sangat teliti. Jadi, gimana caranya mereka bisa nemuin angka ajaib ini? Prosesnya itu sangat ilmiah dan dipelopori oleh seorang ahli matematika sekaligus ilmuwan makanan bernama Howard Moskowitz. Moskowitz ini menyempurnakan proses 4 langkah. Jadi dia bakal bikin puluhan versi produk, masing-masing beda-beda dikit, terus diuji ke ratusan orang. Semua data kesukaan mereka itu dimasukkan ke komputer, yang kemudian bisa memetakan formula mana yang paling bikin nagih. Dari Dr. Pepper sampai saus pasta, metode inilah yang menciptakan produk-produk paling laku di pasaran. Nah, ilmu yang canggih ini kemudian dikawinkan dengan strategi pemasaran yang sama kuatnya. Dan untuk urusan ini, industri makanan belajar dari ahlinya, industri tembakau. Di tahun 80-an, perusahaan rokok raksasa kayak Philip Morris dan R.J. Reynolds mulai membeli perusahaan-perusahaan makanan terbesar di Amerika. Tiba-tiba, orang-orang yang paling jago menjual rokok sekarang jadi penanggung jawab merek-merek ikonik kayak Oreo dan Kraft Macaroni and Cheese. Tentu saja, mereka membawa cara berpikir dan taktik mereka. Salah satu contoh paling jelas dari taktik ini, kita lihat kasus Lunchables. Di akhir 1980-an, penjualan daging olahan Oscar Mayer, kayak sosis Bologna, lagi turun. Mereka butuh kendaraan baru buat jualan produk mereka. Hasilnya, sebuah penemuan yang mengubah cara jutaan anak makan siang. Lunchables. Kalau dilihat sekilas, kelihatannya praktis ya. Ada sedikit daging, keju, biskuit, minuman, sama makanan penutup. Solusi gampang buat orang tua yang sibuk. Tapi, apa sih sebenarnya isi dari kotak kuning kecil ini? Kenyataannya, wah,
Cukup mengejutkan. Satu kotak Lunchables Max Out itu isinya hampir memenuhi seluruh batas lemak jenuh harian seorang anak, 2/3 kebutuhan sodiumnya, dan yang paling parah, 13 sendok teh gula. 13. Itu semua dalam satu kotak makan siang. Bahkan CEO dari perusahaan induknya, Philip Morris, secara pribadi mengakui betapa nggak sehatnya produk itu. Kutipan ini udah menjelaskan semuanya kan? Mereka tahu persis apa yang mereka jual. Nah, sekarang ayo kita lihat gimana semua keputusan ini berdampak langsung ke kita di lorong-lorong supermarket. Lorong-lorong itu bukan cuma tempat belanja biasa, itu adalah medan pertempuran yang sudah dirancang dengan sangat cermat. Mungkin kita mikir kan ada badan pemerintah yang melindungi kita, kayak Departemen Pertanian AS atau USDA. Masalahnya USDA ini punya konflik kepentingan yang sangat mendasar. Tugas mereka itu ngasih tahu kita cara makan sehat, tapi di sisi lain mereka juga ditugaskan buat mempromosikan penjualan produk pertanian Amerika, kayak daging dan susu. Konflik ini kelihatan jelas banget dari pesan-pesan mereka. Di satu sisi, panduan gizi resmi USDA bilang kurangi lemak jenuh. Tapi di sisi lain, divisi pemasaran mereka justru bekerja sama dengan restoran cepat saji buat promosiin produk yang penuh keju, salah satu sumber lemak jenuh terbesar buat ngebantu ngabisin stok susu nasional yang berlebih. Dan inilah hasilnya. Didorong oleh promosi dari pemerintah dan industri, rata-rata orang Amerika sekarang makan keju 3 kali lebih banyak dibanding tahun 1970. Dari sekitar 5 kilogram, jadi 15 kilogram per orang per tahun. Ini adalah akibat langsung dari kebijakan yang saling bertentangan. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Intinya adalah perjuangan untuk makan sehat itu bukan cuma soal tekad pribadi. Kita ini ada di dalam sebuah lingkungan yang secara aktif direkayasa oleh sains canggih dan strategi korporat yang masif, yang tujuannya cuma satu, bikin kita makan lebih banyak garam, gula, dan lemak. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting. Ketika kita ngambil lagi sebungkus keripik atau minum soda lagi, apa itu murni karena kemauan kita yang lemah? Atau jangan-jangan kita hanya merespons persis seperti yang diinginkan oleh para arsitek makanan kita dalam sebuah pertempuran yang dari awal memang sudah diatur agar kita tidak menang?